Pada abad ke-17, Inggris mulai memasuki wilayah ini melalui EIC atau East India Company yang menjadi awal mula pengaruh mereka. Dominasi ekonomi terjadi melalui monopoli perdagangan komoditas penting seperti kapas, teh, dan rempah-rempah yang memberikan keuntungan besar bagi Inggris. Kebijakan kolonial yang diterapkan menekan rakyat dengan pajak tinggi dan eksploitasi tanah yang menyebabkan kemiskinan meluas di kalangan penduduk lokal. Pemberontakan Sepoy pada tahun 1857 meskipun gagal menjadi simbol awal dari gerakan nasionalisme yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Setelah pemberontakan tersebut, India berada langsung di bawah pemerintahan kerajaan Inggris British Raj sejak tahun 1858, menandai era baru dalam sejarah kolonial. Munculnya kesadaran modern melalui pendidikan barat melahirkan kaum intelektual dan nasionalis yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Strategi perjuangan bangsa India dalam mencapai kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Secara umum, perjuangan India dilakukan melalui 5 strategi utama. Pertama, satyagraha dan non-kekerasan. Strategi ini dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Beliau mengajarkan perlawanan secara damai melalui aksi duduk serta penolakan tanpa kekerasan terhadap hukum yang dianggap tidak adil. Pendekatan ini menjadi simbol perjuangan moral bangsa India. Kedua, aksi massa. Beberapa gerakan besar dilakukan pada tahap ini, seperti non-cooperation pada tahun 1920 berupa boikot terhadap sekolah, kantor, dan barang-barang Inggris. Lalu civil disobedience pada 1930 melalui aksi South March yang menentang hukum kolonial mengenai garam. Puncaknya adalah gerakan Quit India tahun 1942 yang menuntut Inggris segera meninggalkan India. Ketiga, perjuangan politik. Gerakan ini dipimpin oleh organisasi politik seperti Indian National Congress yang menjadi pusat nasionalisme India. Selain itu, Liga Muslim juga berjuang untuk hak politik umat muslim serta memperjuangkan gagasan berdirinya negara Pakistan. Keempat, perlawanan bersenjata. Pada tahap ini muncul Indian National Army atau INA yang dipimpin oleh Subhas Chandra Bose. Mereka melakukan perlawanan fisik untuk mengusir Inggris dari India. Kelima, diplomasi dan perundingan. Perjuangan juga dilakukan melalui jalur diplomatik seperti Round Table Conference, Cabinet Mission Plan, hingga akhirnya tercapai kesepakatan menuju kemerdekaan India dan terbentuknya partition pada tahun 1947. Dengan berbagai strategi tersebut, India berhasil meraih kemerdekaan melalui perpaduan antara perjuangan damai, aksi massa, diplomasi, dan juga perlawanan bersenjata. Berikut tokoh-tokoh penting yang menginspirasi negara nasionalisme di India atau para pemimpin yang berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan India. Mahatma Gandhi pelopor satyagraha, menginspirasi perlawanan tanpa kekerasan. Beliau memimpin gerakan non-kooperasi yang mengguncang pemerintahan kolonial. Jawaharlal Nehru, pemimpin Kongres Nasional India, mengarahkan perjuangan menuju negara demokratis modern. Sebagai Perdana Menteri pertama India, beliau meletakkan dasar bagi pembangunan negara. Subhas Chandra memimpin Indian National Army dan menekankan perlawanan bersenjata melawan Inggris. Beliau memilih jalan yang berbeda dalam perjuangan kemerdekaan. Bal Gangadhar dengan slogan terkenalnya Swaraj adalah hak alami saya, menjadi penggerak nasionalisme radikal. Beliau menginspirasi banyak orang untuk berani melawan penjajah.
dan dampak. 1. Kemerdekaan India pada tahun 1947. 2. Pembentukan India sampai Pakistan. 3. Konstitusi India pada tahun 1950. 4. Identitas nasional menganut. 5. Inspirasi bagi negara lain di Afrika.